Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan baca sehubungan dengan kita masih berada di hari tasyrik ya. Di sehubungan dengan hari raya Idul Adha, itu hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu merupakan hari tasyrik. Ya, kalau orang yang haji di sana tanggal 9 mereka wukuf di Arafah, tanggal 10-nya kemudian mereka menyelesaikan rukun-rukun haji dengan malamnya ke Muzdalifah, kemudian tawaf ifadah, setelah itu sa'i, kemudian tahallul, kemudian paginya melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 itu. Kemudian mereka bermabit di Mina selama ada yang 2 hari, tanggal 11, tanggal 12 itu yang disebut dikenal dengan nafar awal biasanya. Itu orang yang nafar awal nih hari ini terakhir dia. Terakhir, kemudian dia biasanya setelah itu besoknya tawaf wada, kemudian kembali ke Indonesia. Makanya jemaah haji kloter pertama yang balik itu hari Kamis. Hari Kamis sudah pada balik. Itu mereka ngambil namanya nafar awal. Jadi yang hanya mengambil 2 hari di hari tasyriknya. Jadi tanggal 11, 12 boleh. Ada juga jamaah yang mengambil sampai 3 hari di Mina. Itu yang disebut mengambil nafar tani. 11, 12, 13. Senin sampai 13 sampai tanggal 13. Sehubungan dengan itu, ini masih hari tasyrik, di mana pada hari ini ya, kalau yang melaksanakan hari rayanya di sini hari Minggu ya, Minggu berarti sampai besok masih ada bisa melaksanakan kurban, masih diperbolehkan memotong hewan kurban sampai hari tasyrik, akhir hari tasyrik sampai setelah asar menjelang maghrib itu masih boleh ya. Untuk itu syariat daripada kurban ini kita akan baca surah Al-Kautsar. Ya, surahnya pendek ya, paling pendek dalam Al-Quran. Surah Al-Kautsar yang hanya terdiri dari 3 ayat ya. Sebagaimana biasa, marilah kita baca dulu umul kitab surah Al-Fatihah, kemudian mari kita baca surah Al-Kautsar ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك
al-abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Kautsar ini adalah termasuk surah Al-Kautsar ini adalah termasuk surah Makkiyah. Ya. Ayatnya hanya 3 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini para ulama mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu sesuai dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Arti Al-Kautsar adalah mengambil daripada kata telaga Kautsar. Haudun Nabi SAW, telaga Nabi kita Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW diberikan telaga Kautsar yang mana Rasulullah SAW akan memberikan minum kepada umatnya. Dalam satu hadis disebutkan barang siapa yang minum dari telaga itu dia tidak akan haus selamanya. Al-Kautsar. Ya. Mufassir lain menyebutkan Al-Kautsar itu dari kata-kata kathura artinya banyak. Al-Kautsar artinya sesuatu yang banyak atau nikmat-nikmat yang banyak. Ya. Kata Kautsar ini di mana dari kata kathir artinya sesuatu yang banyak atau nikmat yang banyak. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar, arti nikmat-nikmat yang begitu banyak. Ya. Walaupun khitabnya awalnya surah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi tentunya Al-Quran adalah tuntunan bagi umatnya semuanya. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Siapapun kita, ya, baik orang kaya atau yang miskin, ya, pejabat atau rakyat jelata, semuanya itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang memang merasakannya berbeda-beda. Nikmatan yang dilihat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melulu ya, berupa kekayaan. Berapa banyak kita lihat orang yang kaya tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita bisa bernapas saja, di Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya, oksigen yang secara gratis diberikan kepada kita. Kita bisa dengan leluasa menghirupnya. Coba kita bandingkan pada saat kita berkunjung ke rumah sakit, pada saat orang-orang yang sakit tidak bisa bernafas, dia harus dibantu dengan oksigen. Oksigennya tersebut dia harus bayar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat udara yang bersih ini dengan cuma-cuma untuk kepentingan umat manusia. Untuk kepentingan umat manusia pula, bagaimana oksigen ini yang sudah kotor, apalagi sekarang polusi yang begitu dahsyatnya, Allah saring dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, diserap oleh daun-daunan, kemudian setelah bersih dikeluarkan lagi. Udara kotor yang merupakan CO2 diisap oleh
tumbuh-tumbuhan, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk O2, oksigen, yang untuk kepentingan kita. Siklusnya begitu terus, dibersihkan, kotor dibersihkan, dikeluarkan yang bersih. Manusia motorin lagi, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia sudah keterlaluan, dia tidak memperhatikan lingkungannya, terjadi malapetaka, maka jangan disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak telah terjadi berbagai kerusakan di muka bumi bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan ulah perbuatan manusia itu sendiri. Jadi terjadi hal-hal yang tidak seimbang di dalam siklus perubahan di alam ini. Ekosistem berubah, cuaca berubah. Ini tiada lain adalah daripada hasil perbuatan manusia itu sendiri. Wa ma kunna mughayyiran ni'matan an'amnaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah sudah berikan kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi bencana. Nikmat yang begitu besar, lagi nikmat-nikmat yang lain, bagaimana kita bisa merasakan keindahan, bisa merasakan kenikmatan, kelezatan makanan, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga di dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau hitung saja nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungkan. Jangankan mensyukurinya, menghitung saja tidak mampu. Ini adalah karena besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang kita diperintahkan agar supaya kita bersyukur kepada Allah, walaupun syukur kita kepada Allah tidak sebanding sama sekali dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, adalah kita diperintahkannya, yaitu oleh ayat yang berikut ini, fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena begitu banyak nikmat yang telah kami berikan kepada engkau, fasholli, maka salatlah. Arti salatlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam dua kata ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu li rabbika, hanya karena Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Ya, sembelihlah hewan korban. Nahara itu kata nahara. Biasanya kalau dulu ini kata ini hanya dikhususkan kepada untuk unta ya, nahara. Kalau untuk hewan yang lain disebutnya dalam bahasa Arab zabahah, artinya menyembelih juga. Kalau nahara artinya memotongnya, ditores seperti itu. Itu kalau unta biasanya. Kalau pergi haji kita biasanya menyaksikan pemotongan unta untuk dam biasanya itu, atau untuk korban, pemotongan unta untuk korban. Kalau kita mau lihat di tempat pemotongannya seperti itu, agak berbeda dengan pemotongan sapi atau kerbau yang biasa kita lakukan. Wanhar ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berkorbanlah, sembelihlah hewan korban. Dua perintah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fasholli artinya beribadah kamu, salatlah kamu. Ini menggambarkan hubungan baik kita kepada Allah. Kita diperintahkan dengan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar bagi kita. Kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat adalah salah satu cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat hubungan seorang dengan Tuhannya itu pada saat dia sujud waktu salat.
ketika dia sujud kepada Allah, itulah saat-saat terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Saat dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan anggota tubuhnya yang paling terhormat di atas tanah dengan rasa khusyuk dan tawadhu, direndahkan dirinya kepada Allah. Pada saat itulah saat-saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan simbol ya daripada hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dalam ayat yang lain disebut hablum minallah. Ya, biasa dengan sholat, puasa, haji, itu semuanya merupakan hablum minallah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan wanhar. Ini adalah merupakan cerminan daripada hubungan baik dengan sesama manusia. Karena penyembelihan hewan korban tersebut tiada lain, daging-daging korbannya yaitu diberikan kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada fakir miskin ya, dan orang-orang yang membutuhkannya. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana kita diperintahkan di samping menjalankan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk menjalin hubungan baik dengan manusia. Bahkan saking pentingnya hubungan baik dengan manusia ini, terkadang ibadah-ibadah ritual ya, ibadah-ibadah ritual yang biasa kita laksanakan, kemudian kita tidak dapat melaksanakannya, itu digantikannya adalah dengan ibadah sosial. Dengan ibadah sosial seperti kurban tadi. Kita ambil contoh misalnya pada saat orang puasa Ramadan ya, kita diwajibkan untuk puasa Ramadan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tapi ada orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ada orang-orang yang enggak mampu, seperti orang-orang yang sakit, yang menahun, yang tidak diharapkan sembuh. Apa yang dia lakukan? Dia mau puasa nggak bisa. Nah, Pak, untuk mengganti puasanya itu yang merupakan kewajiban yang harus dia laksanakan, gantinya bukan dengan puasa lagi, yaitu dengan fidyatun ta'am miskin, dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin. Ini jadi amalan ibadah ritual itu bisa ditambah oleh ibadah sosial itu. Contoh lain misalnya seorang yang sedang pergi haji. Pergi haji ya, kalau dia melaksanakan sesuatu yang diharapkan ya, dia pakai pakaian ihram, kemudian dia pakai wangi-wangian misalnya, dia melanggar dam itu, atau dia tidak dapat melaksanakan salah satu wajib haji misalnya, tidak bisa melontar, dia kena dam itu, artinya kena sanksi. Yang untuk membayar sanksinya itu ya, dengan apa? Yaitu diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing. Ini pun dibagikan kepada fakir miskin. Jadi ini betapa pentingnya ibadah sosial ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita seorang muslim jangan hanya memperhatikan ya, bukan hanya kita diperintahkan untuk memperhatikan hablum minallah dengan melaksanakan hanya ibadah ritual saja, sholatnya rajin, puasanya Senin Kemis, bahkan ada yang puasa setiap hari, sehari puasa, sehari tidak, puasa Daud. Akan tetapi tingkah lakunya, perilakunya tidak baik dengan tetangganya, perilakunya dengan temannya tidak baik, omongannya tidak dijaga ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak menyenangkan terhadap orang lain. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang tidak, artinya amal ibadah
ritualnya hablum minallah, dia tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Dia tidak mengerti apa maksud daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita puasa, memerintahkan kita haji, ya, memerintahkan kita amalan-amalan ritual yang lain, tiada lain adalah untuk menggembleng, mendidik mental kita agar supaya kita baik hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Duribat alaihim zillatu wal maskanah aynama thuqifu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, duribat alaihim zillatu wal maskanah aynama thuqifu illa bihablim minallah. Mereka akan ditimpa kehinaan dan kemiskinan di mana saja mereka berada, kecuali dengan melaksanakan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Ini adalah merupakan tuntunan dari agama Islam yang tidak hanya memerintahkan kita ini melaksanakan ibadah-ibadah ritual, bahkan ada beberapa orang yang hanya fokus mendetail di dalam melaksanakan ibadah ritualnya, akan tetapi giliran masalah hubungan dengan masyarakatnya, masalah jual belinya tidak jujur, diberikan amanat dia khianat, menipu ke sana dianggap hal biasa, berdusta hal yang biasa, bahkan mengambil harta orang lain dianggap merupakan suatu hal yang biasa. Maka ini ketahuilah, hal ini orang yang tidak mengerti maksud daripada syariat Islam, maksud daripada sholat tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, bertanya kepada mereka, atadruna manil muflis? Rasulullah SAW bertanya, hai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, tentunya sesuai dengan apa yang mereka tahu. Mereka mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Orang yang muflis di antara kami, orang yang bangkrut di antara kami, yaitu orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Artinya kalau dia dagang, dagangannya habis tapi duitnya nggak ada. Itu orang yang bangkrut. Memang seperti itulah orang yang bangkrut di dunia ini, di dalam pengertian ekonomi yang biasa kita lakukan. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukan itu. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu may ya'ti yawmal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa hajjihi wa qira'atihi al-Qur'an wa ghairihi. Yaitu orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti di akhir kiamat adalah orang yang sudah datang untuk dihisab pada hari kiamat. Dia sudah membawa pahala puasanya, pahala salatnya, pahala hajinya, pahala macam-macam, ya, baca Qur'annya, salat sunatnya, dan lain-lainnya. Banyak pahalanya. Mungkin pahalanya sebesar gunung atau lebih dari itu. Tapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa qadhafa hadha. Akan tetapi di samping dia membawa pahalanya yang begitu banyak, amalannya yang begitu banyak, ibadah ritual yang begitu banyak, dia pun datang dengan membawa
dosa-dosa yang banyak pula. Dia datang waktu di dunia, dia membawa kesalahan apa? Dia pernah memfitnah si fulan, dia pernah mengambil hartanya si fulan, dia pernah menghibah si fulan, dia pernah menyakiti si fulan. Banyak orang-orang yang hubungan dengan masyarakatnya tidak baik. Ada yang pernah dicuri hartanya, diambil hartanya, ada yang pernah dicaci maki, disakiti hatinya, ada yang pernah dizaliminya, ada yang pernah difitnah dan lain sebagainya. Artinya hubungannya dengan manusia tidak baik. Maka kemudian di hari tersebut, di mana tidak ada orang yang bisa meminta maaf lagi kepada sesamanya. Semua orang nafsi-nafsi, semua orang butuh kepada pahala, butuh kepada nilai kebaikan pada waktu itu. Tidak ada misalnya hubungan kekerabatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada bermanfaat harta maupun anak. Jadi sekalipun anak dengan anak itu masing-masing nafsi-nafsi, karena masing-masing membutuhkan amalan yang baik untuk ditimbang menjadi agar supaya amalan baiknya lebih berat daripada amalan buruknya. Nah, pada saat itu bagaimana orang yang pernah disakitinya menuntut di mahkamah yang maha adil, di mahkamah yang tidak ada kezaliman di sana, tidak ada yang bisa memanipulasi, merekayasa pengadilan di sana, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah dizalimi datang meminta pertanggungjawaban. Akhirnya bagaimana untuk membalasnya? Orang yang pernah dizalimi, maksudnya waktu di dunia dia tidak sempat minta maaf. Orang yang pernah dicaci maki, dia tidak sempat minta ridhonya sebelum dia mati. Artinya dia sampai mati tetap hubungan baiknya dengan masyarakatnya tidak baik. Hubungannya dengan masyarakat tidak baik. Nah, akhirnya di akhirat setiap orang yang pernah dizaliminya, setiap orang yang pernah disakitinya, setiap orang yang pernah diambil hartanya, setiap orang yang pernah dicemarkan nama baiknya, semuanya menuntut. Dan pada saat itu dia sudah tidak bisa lagi minta maaf. Nah, kata Nabi, fayukhadhu min hasanatihi, ya, maka diambillah daripada kebaikannya yang dia sudah kumpulkan, sudah nabung waktu di dunia banyak amal kebaikan, diambil amal kebaikan yang diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Kemudian datang lagi orang yang pernah disakitinya, diberikan lagi kebaikannya. Orang yang pernah difitnah, diberikan lagi kebaikannya. Orang yang pernah dicaci maki, ya, atau dipukul misalnya, pada waktu itu diberikan kebaikannya. Sehingga semuanya kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya di dunia sampai habis. Adapun orang yang menuntut kepada dia masih ada. Akhirnya amal baiknya sudah tidak ada, maka amal jahat orang, amal buruk orang ditimpakan kepada dia. Orang yang karena dia nggak bisa bayar lagi pada waktu itu. Oleh karena itu, ketika ditimbang lagi amalnya, dia sudah tidak punya amal baik, bahkan amal kejahatannya bertambah. Disebabkan apa? Disebabkan pada waktu di dunia dia tidak memperhatikan hubungan baik dengan sesama manusia. Ini Rasulullah SAW ingatkan bahwasanya hendaklah kita benar-benar memperhatikan di dalam menjalankan syariat ini. Islam diturunkan adalah untuk kebaikan umat manusia. Kita melaksanakan ibadah ritual bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi adalah untuk menggembleng jiwa kita, hati nurani kita, agar supaya kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Arti soleh arti mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi lingkungannya. Inilah
yang digambarkan di dalam ayat yang kedua ini, fasholli li rabbika wanhar. Dihubungkan, disandingkan antara melakukan hubungan baik dengan Allah dan juga melakukan hubungan baik dengan sesama manusia. Wanhar artinya sembelihlah hewan kurban. Dan ini pada hari ini kita masih berkesempatan juga, besok juga masih ada kesempatan untuk melakukan kurban bagi orang yang ada keluasan. Rasulullah SAW bersabda ya, ketika pada Idul Adha, man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan oleh Allah keluasan kemudian dia tidak mau berkorban, maka dia jangan mendekati musala kami. Rasulullah SAW memang ya, pada saat Idul Fitri itu atau Idul Adha, Rasulullah SAW sengaja sholatnya itu di lapangan, karena memang di samping masjidnya tidak muat. Nah, kalau ini masjidnya menampung banyak, masjidnya tidak menampung semuanya. Karena apa? Karena yang diundang oleh Rasulullah SAW untuk menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bukan saja orang-orang laki-laki, tapi orang-orang perempuan pun diperintahkan untuk ikut. Sampai orang-orang yang haid pun, orang sedang menstruasi pun diperintahkan untuk hadir. Oleh karena itu dilaksanakannya di lapangan, bukan di masjid. Kalau di masjid kan nggak boleh orang lagi menstruasi. Nah, ini hikmah dari tasyri' tersebut ya. Hikmah tasyri'. Orang suka berpendapat ini. Oh, mana yang utama? Utama kan lebih baik sholat Idul Fitri itu di lapangan, bukan di masjid. Tidak ya, maksudnya karena kalau di lapangan itu bisa semuanya menampung, baik orang yang wanita-wanita sedang haid ya, maupun anak-anak bisa ikut mendengarkan khutbahnya Rasulullah pada waktu itu ya. Kalau masjidnya besar menampung semuanya, tentu ya pada saat ini ya, masjid pun itu adalah tempat yang mulia ya. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid ya. Jadi itu nggak perlu diperdebatkan masalah itu. Nah, ini Rasulullah SAW undang semuanya untuk melaksanakan menghadiri sholat Idul Adha. Hanya satu yang Rasulullah nggak undang, yaitu kata yang Rasulullah katakan tadi, yaitu orang yang pelit, orang yang ada keluasan tapi nggak mau berkorban. Jadi man kana lahu sa'atun falam yudahhi. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali jangan dia dekati musalla kami. Arti Rasul tidak senang dengan, memang ya, Rasulullah tidak senang kepada orang yang bakhil. Ciri daripada sahabat-sahabat Nabi SAW itu adalah semuanya mereka adalah yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan diri orang lain walaupun mereka dalam keadaan kesulitan. Ini dipuji dalam Al-Quran Karim. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang terakhir adalah penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, inna syani'aka, sungguhnya orang yang suka mencaci kamu, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini ada asbabun nuzul sebelum ayat ini turun. Inna syani'aka wal abtar. Rasulullah SAW pada waktu itu ketika anak laki-lakinya meninggal. Rasulullah SAW punya 3 anak laki-laki, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim ya. Semua anak laki-laki Rasulullah SAW itu meninggal masih kecil. Yang hidup sampai dewasa adalah anak-anak perempuan saja, yaitu 4: Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah Az-Zahra. Nah, ketika dan dulu orang kalau nggak punya anak laki-laki merupakan
dianggap tercela. Dicemoohlah Rasulullah SAW, dihinakan Rasulullah SAW oleh pembesar-pembesar Quraisy. Wah, Muhammad itu walaupun dia sekarang jaya misalnya dengan dakwahnya, tapi dia akan terputus nasabnya karena dia gak punya anak laki-laki. Artinya terputus keturunannya. Kemudian disinilah Allah menjawab, Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang-orang yang mencela kamu, yang mencaci kamu, yang menghina kamu, dialah orang yang terputus. Artinya terputus sebutannya, terputus keturunannya, maupun terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Abtar artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun terputus nasab dan keturunannya. Oleh karena itu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu sampai sekarang tidak dikenal ya keturunannya. Lain halnya dengan Nabi kita Muhammad SAW, sampai sekarang pun masih ada. Hidayah mungkin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan mendorong kita untuk meresapi segala amalan-amalan ritual kita, hendaklah menjadi pendorong dan motivasi kita untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.